Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan bakar dari pondok kelapa, makannya di tengah sawah. Apa kabar bapak-bapak? Semoga silaturahmi kita menjadi berkah. Ibu jangan, ibu nggak usah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa azim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fi muhkami tanzilihi wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min shay'in fa innallaha bihi alim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqatu tarfa'ul bala. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratil mukarramin wal muhtaramat, jamaah salat Isya wa tarawih wal fitr, Masjid Jami' Al-Muhajirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para tokoh masyarakat, tokoh agama, sahibul wilayah, pemimpin dari masyarakat tingkat RT dan RW, semoga kita yang hadir semua, wabil khusus DKM Masjid Jami' Al-Muhajirin beserta staf dan jajarannya, semoga kita yang hadir benar-benar akan mendapatkan cucuran rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmatnya kepada kita sekalian. Allah anugerahkan berbagai macam nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita dapat melangkahkan kaki kita menuju tempat yang mulia ini di Masjid Jami' Al-Muhajirin dalam rangka menunaikan kewajiban kita mengikuti daripada sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu sholat Isya dengan berjamaah dan dilanjutkan dengan sholat sunat tarawih dan sholat sunat witir. Mudah-mudahan semua rangkaian ibadah kita yang sudah kita kerjakan atau yang sedang kita laksanakan ini benar-benar akan mendapatkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa selalu kita curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tema untuk malam yang ke-8. Dari malam ke-8 9 duduk baik. Tema kita kultu pada malam yang ke-8 ini judulnya Ramadan saatnya meningkatkan kedermawanan. Kalau kita berbicara kedermawanan, saya membaca dalam satu buah kitab, di antara orang yang pertama kali masuk surga adalah orang kaya yang dermawan. Jadi orang kaya yang dermawan ini enaknya. Ketika proses perjalanan manusia yaumul hisab ditetapkan bahwasanya ada 4 golongan orang-orang yang masuk surga
yang mengatakan adalah ulama melalui majelis taklim yang saya dengarkan dan saya amalkan. Oh, kalau begitu nanti dulu, karena yang memberitahukan adalah orang yang alim, ulama yang telah mengamalkan ilmunya. Kemudian yang kedua, datang lagi, yaitu orang yang berjihad di dalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang berjihad di dalam Allah Subhanahu wa ta'ala termasuk golongan orang yang masuk surga terlebih dahulu. Maka ketika ditanya, dari siapakah engkau mendapatkan haknya untuk masuk surga terlebih dahulu? Saya dapat kabar dari ulama, orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala akan masuk surga terlebih dahulu. Oh, kalau begitu nanti dulu. Kemudian yang ketiga ini adalah orang kaya yang dermawan yang masuk surga juga. Orang yang paling utama di dalam kehidupan di dunia ini yang banyak membantu. Yang pertama, membantu orang yang berjihad di jalan Allah, membantu para ulama untuk berjuang di jalan Allah, menyampaikan risalah-risalahnya atau dakwah-dakwahnya. Maka ketika ditanya, dari mana kau dapatkan pengetahuan tentang itu bahwa engkau masuk surga terlebih dahulu? Saya mendapatkannya dari ulama yang bertobat kepada saya. Oh, nanti dulu. Kalau begitu yang masuk surga yang paling utama adalah ulama yang telah menyampaikan kebaikan-kebaikan, yang telah menyampaikan Al-Quran dan Sunnah, kebenaran-kebenarannya, sehingga diamalkan ilmunya oleh golongan orang-orang yang tersebut, yang termasuk di dalamnya masuk surga terlebih dahulu. Maka berikanlah haknya ini kepada ulama. Ketika ulama mendatanginya, maka ulama itu menolak. Kenapa engkau menolak masuk surga terlebih dahulu? Saya tidak mau menerima ini semua. Hak saya berikan kepada orang kaya yang dermawan. Kenapa engkau berikan hakmu kepada orang kaya yang dermawan? Karena orang kaya yang dermawan lagi yang telah banyak membantu saya, menyampaikan dakwah saya, menyampaikan risalah-risalah saya, sehingga saya dapat mudah di dalam perjalanan saya menyampaikan dakwah saya. Hak saya berikan kepada orang kaya yang dermawan. Silakan masuk ke dalam surga kita. Nah, dari cerita ini kita dapat mengambil pelajaran bahwasanya orang kaya yang dermawan ini disebutkan dua di dalam satu hubungannya. Yang pertama, satu hubungan hablum minallah, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, hablum minan nas. Barangkali melalui ibadah salat, ibadah puasa, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita menjauhi daripada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk minuman keras, berzina, berzudi dan lain sebagainya yang di dalam Al-Quran. Kita taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu adalah hubungan kita sangat baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi apakah hubungan kita ini baik terhadap manusia? Orang tidak dilihat diukur dengan sholatnya, tidak diukur dengan puasanya, tidak diukur dengan zikirnya, tidak diukur dengan sesuatu perbuatan yang dapat menghasilkan daripada ibadah, daripada pahala yang dia dapatkan itu. Akan tetapi orang itu diukur akan kedermawanannya. Kenapa demikian? Di dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya ada golongan orang-orang yang mendustakan agama. Bukan orang yang tidak melaksanakan ibadah sholat. Tidak, orang yang tidak sholat tidak disebutkan orang yang mendustakan agama. Kemudian yang kedua, orang yang tidak puasa. Orang yang tidak puasa tidak disebutkan orang-orang yang mendustakan agama. Siapa sebenarnya orang-orang yang mendustakan agama? Di dalam Al-Quran disebutkan ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah engkau orang yang mendustakan agama? Yaitu yang pertama, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalika alladzi yad'ul yatim. Maka itulah orang-orang yang menghardik anak-anak yatim.
dan orang-orang yang enggan memberi makan orang-orang miskin itu, maka mereka termasuk golongan orang-orang yang mendustakan agama. Maka dua hal ini mesti harus kita jalani dengan seimbang. Hablum minallah, hubungan kita kepada Allah, dan hablum minan nas, hubungan kita kepada manusia. Maka jika kita ingin mencapai satu kebahagiaan yang sempurna di dalam Al-Quran, disebutkan surat Al-Imran pada ayat yang ke-92, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min shay'in fa innallaha bihi alim. Tidak akan mencapai kebahagiaan yang sempurna sehingga kamu menambahkan apa yang kamu cintai, harta yang kita cintai, harta yang kita miliki, yang kita kumpulkan, yang kita tumpuk-tumpuk. Adakah kewajiban kita sudah keluarkan melalui infak, zakat atau dan sedekahnya? Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada dasarnya apa yang kita infakkan itu di jalan Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan membalas dengan pahala yang berlipat ganda. Bahkan kita diajarkan matematika di dalam Al-Quran melalui surat Al-Baqarah pada ayat 261. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudhi'u liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menambahkan hartanya di jalan Allah bagaikan menanam satu buah benih. Satu benih itu tumbuh menjadi 7 batang, setiap batangnya berisi 100 benih. Allah melipat gandakan pahala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita malam ini mohon maaf sedekah kita barangkali ada yang 2.000, ada yang 5.000, ada yang 10.000. Di dalam bulan lain hitungannya sama dengan ayat Al-Quran tersebut. Akan tetapi di bulan Ramadan itu dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di bulan lain kita sedekah 5.000 dikalikan 10, manja bil hasanati asru amsalih. Barang siapa yang melakukan kebaikan, maka balasannya dikalikan menjadi 10. 10 dikali 700. Kalau 5.000 dikali 10, nilainya sudah berbeda. 50.000. 50.000 dikali 700. Allah lipat gandakan pahala. Dan itu adalah firman Allah yang hak, yang tidak bisa ditawar-tawar lagi ya sekalian. Di bulan Ramadan ini pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu amalin adama yudha'aful hasanat asyru amsalih ila sab'ini adidifin. Jamaah sekalian yang Allah, setiap amal atau disebutkan juga setiap amalan anak Adam ini dilipat gandakan pahalanya, dikalikan 10 sampai dikalikan 700. Kalau di bulan Ramadan ini dengan bahasa kita dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedekah 5.000 dikalikan 10 dikalikan 700, di bulan Ramadan ini dikalikan 700 dikalikan 700. Pahalanya luar biasa. Apakah pahala itu langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini? Tidak. Allah akan catat satu amal kebaikan kita, dan itu akan dicatat oleh para malaikat yang diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan catatan-catatan itu tidak akan hilang. Catatan-catatan itu sampai nanti hari kiamat, sampai kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka catatan itu akan diberikan kepada orang-orang yang melakukan amal kebaikan di dunia ini, terutama di bulan Ramadan ini. Mari sama-sama kita tingkatkan kadar Ramadan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berbagi kepada saudara-saudara kita yang kurang mampu. Kita berbagi kepada anak-anak yatim yang barangkali tidak mendapatkan suatu kenikmatan, kebahagiaan, kehidupan di dunia ini karena mereka tidak memiliki ayah. Dan mereka juga kadang-kadang di samping dalam kehidupannya
merasa terkunci dari pergaulannya, merasa tersisih dari pergaulannya dalam kehidupannya. Kita angkat derajat mereka dengan cara menyantuni mereka, bukan hanya makan saja, akan tetapi didik mereka, ajarkan mereka, dan kita serahkan mereka ke pondok-pondok pesantren atau kita biayai sekolah-sekolah menjadi dan dalam kita Allah Subhanahu. Itu adalah jalan kita. Ada bagi orang-orang yang sering mengatakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala tidak akan bangkrut. Tidak ada sejarahnya orang rajin sedekah itu bangkrut, jemaah sekalian. Bahkan sedekah itu bermanfaat. As-shadaqatu tanfa'ul bala, sedekah itu menolong bala. Nah, oleh karena itu jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, latihlah dalam bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan ini kita terbiasa ke masjid, mohon maaf, membawa uang recehan atau juga yang lainnya, setiap waktu melaksanakan ibadah sholat tarawih dengan berjamaah, kita tidak lupa menyisihkan uang sebagian daripada rezeki kita. Kenapa di bulan lain kadang-kadang tidak kita pada sholat kita berjamaah? Apakah hanya terhenti sampai di sini saja? Menurut saya, kebiasaan yang baik yang kita sudah laksanakan di bulan Ramadan ini, termasuk kita membawa infak atau sedekah, kita biasakan. Dan itu akan seterusnya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan kepada kita semua. Tidak ada yang Allah lupakan, tidak ada yang Allah hilangkan daripada catatan-catatan amal kebaikan kita. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asaru wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sesungguhnya kami yang menghidupkan orang-orang yang sudah mati dan mencatat segala amal perbuatan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, dan semuanya itu akan disimpan dalam kitab hidupnya di lauhul mahfuz. Catatan kita tinggalkan ini semuanya akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terakhir, jadilah kita sebagai hamba Allah yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Sedekah tidak ditentukan, silakan sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita sudah terbiasa, insya Allah akan terasa kita. Di balik semua itu, memang ada syaitan yang selalu menggoda kita, yang selalu ingin menjerumuskan kita. Al-baghil la yadkhulul jannah, orang bakhil itu tidak akan masuk surga. Oleh karena itu jemaah sekalian Nabi Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia ahli ibadah, walaupun dia ahli tahajud, walaupun dia ahli puasa, akan tetapi ada sifat kikir di dalam dirinya yang bukan mau membantu pakai miskin anak-anak yatim, yang tidak mau bersedekah, maka tidak ada artinya ibadah di atasnya. Jemaah sekalian yang terakhir kali ini, satu peristiwa daripada sejarah yang sering kita dengar. Salama pada dasar orang yang rajin ibadah, dan yang termasuk salama itu adalah orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah ketika hartanya masih sedikit. Ketika didoakan oleh Nabi, dimodali kambing, dia menjadi orang yang mampu dan bisa sedekah. Waktu kambingnya masih sedikit, 40 dalam kitab fikih satu kambing itu masih sedikit. Ditambah lagi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 80 tambah 2. Ditambah lagi ratusan ribuan, rasa berat bagi sahabat untuk mengeluarkannya. Disitulah godaan yang terberat bagi sahabat. Hingga akhirnya satu, dia melalaikan daripada ibadah sholat yang 5 waktu. Kemudian yang kedua, tambah pemikirannya. Kenapa? Karena semakin banyak yang diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin banyak pula kewajiban yang harus dia keluarkan. Pelajaran buat kita. Ketika kita harta bertambah, barangkali kita punya duit 100 juta, 1 miliar, 2 miliar, 5 miliar, mungkin itu lebih berat lagi yang wajib yang harus dikeluarkan. Itulah tantangan bagi orang-orang yang mampu, bagi orang-orang yang kaya. Tapi bagi Abdurrahman bin Auf, sebagai hak yang diberikan pada orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian mudah-mudahan ada pelajaran buat kita. Ayo kita terlatih
menjadi orang yang dermawan. Kita sisihkan sebagian daripada uang kita masuk ke dalam kotak amal dari untuk fakir miskin dan anak yatim, khusus jamaah di masjid dan demikian. Mudah-mudahan ada manfaatnya dapat kita kembangkan dengan sebaik-baiknya. Ke Jakarta naik kereta, membawa kardus isinya permata. Jika makin marjuni ada salah-salah kata, mohon maaf jangan sampai ada dusta di antara kita. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.